La tataharraku zarratun illa biidnillah. Tiada satupun gerak wayang kecuali gerak dal. Kau sadari itu, itulah makna aqimis sholat. Itulah makanya sholat itu dari kata aqoma yukimu iqomatan. Aqimis sholat dari aqoma yukimu iqomatan. Kenapa bimana muta'adi? Adalah karena sesungguhnya selamanya lah kita ini sholat sebelum sholat di dalam tetap sholat setelah sholat. Tapi dia hanya bisa sholat kalau dia sudah syahadat. Tidak ada sholat kalau belum bersah. Nah inilah yang harus dipahami itu semua. Ya. Dilanjutkan al-insanul haqiqiyul ladzi awda bil lubul qalbi wa yadharu wujudu bitaubati wa talqin. Tuh. Nggak bisa tanpa dibelah dada. Dihidupkan, diaktifkan. Tuh. Harus diaktifkan dulu, dilahirkan. Supaya tadi Muhammadnya lahir. Tadi semua. Ya. Inilah yang harus dipahami oleh kita. Bagaimana? Dengan apa dia dibelah dadanya? Tadi. Allazi adalah audha bil lubal qalbi wa yadharu wujuduhu bitaubat, dengan tobat. Tadi digolong lagi golongnya. Dikembalikan ke asal. Inna lillahi secara tanajul wa inna ilahi roji'un secara tarki. Dia ngerti datang, dia harus ngerti pulang. Kapan? Sekarang. Barulah kamu akan masuk sorga. Kapan? Sekarang. Tadi. Kalau enggak mabok terus. Kalau enggak mati terus. Kalau enggak tidur terus. Inilah yang Nabi Isa berkata. Tadi semua. Akhirnya banyak manusia jadi cing calang. Tuh. Kalau nggak cing calang, telur itu tumbuh nggak di dalam anaknya? Ya. Tadi. Kalau cing calang tidak akan tumbuh. Inilah sekarang ini manusia banyak jadi cing calang. Walaupun sholatnya banyak cing calang. Inilah yang terjadi hari ini sebetulnya. Karena tadi di gunung-gulundung oge kosku indungna tenetes-netes. Cacing calang. Karena sesungguhnya ayam itu bukan cari bulu keluar. Ayam itu bukan cari paruh keluar. Ayam itu bukan cari kuku keluar. Tapi dia harus tumbuh dari dirinya sendiri. Tuh. Itulah yang harus dipahami oleh semua. Jadi, marilah kita pahami. Maka dilanjutkan oleh Tuhan Syabul Qadir adalah bitaubati wa talqin wa mulazamahu kalimatul la ilaha illallah. Dengan mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Coba tulang buka surat Al-Hajj ayat 27 Patri di HP. Di Google aja surat Al-Hajj 27. Ada yang punya HP enggak? Tadi semua. Buka dulu tadi semua. Ya. Karena pada dasarnya baik tentang haji, maka bulan ini adalah kita harus banyak talbiyah. Walaupun Bapak nggak pergi ke sana, karena insya Allah kita akan melaksanakan haji hakikat. Tadi semua. Ya. Masa. Kalian nggak ada yang punya HP? Al-Hajj 27 tadi semua. Tadi. Wa'adin pinnas di situ ayatnya. Iya. Sini Abah pinjam dulu. Siapa aja sini HP-nya nih. Kalau satu lah. Ini yang kayak gini lagi artinya. Di sini wa'adin pinnas bil haji ya'tu karijalan wa ala kulli domirin ya'tina min kulli fajjin amik. Adalah kulli domirin tadi semua. Tadi ini yang ada tafsirnya Gus. Aduh ini ambilnya di YouTube, Google lah tuh. Itu maju Agus ya. Tadi semua. Iya. Itu nggak ada tafsirnya itu mah. Tadi semua. Iya. Di sinilah dikatakan adalah wa'adin pinnas wahai Ibrahim adalah serulah manusia bil hajj yaitu karijalan wa ala kulli dhamirin, niscaya mereka itu akan berjalan kaki tadi wa ala kulli dhamirin, dan mengendari unta yang ya tina min kulli fajjin amik, ya datang dari segenap penjuri yang jauh ya.
Itu juga harus dipahami. Cukup Mas tadi semua ya. Jadi kita ini harus kembali pada Allah, itu adalah dengan nafi isbat. Maka tadi adalah Tuan Syabul Qadir menjelaskan adalah caranya adalah wayadharu wujudu bitaubati wa talqin wa mulazamahu kalimati la ilaha illallah bilisanihi awalan. Awalnya dengan dikir la ilaha illallah. Semua. Nah, tadi. Thariqat diawali dengan dikir la ilaha illallah. Tapi bukan hanya ucapan. Tapi adalah bagaimana memahami, bukan hanya ucapan. Tadi semua. Ya. Adalah dengan kalimat la ilaha illallah. Untuk apa? Pertama dengan dikatakan bilisannya awalan wa ala kalimatul la ilaha illallah bilisanihi al-jinani adalah ba'da hayatil, setelah hidupnya hati. Karena kalau hati tidak hidup, tadi ayam tumbuh nggak? Tidak. Kalau biji itu mati, keluar tunas nggak? Tidak. Tuh. Itulah kenapa harus ditalkin itu. Makanya Tuan Syabul Qadir mengatakan la tahsulu illa bitaubatin nasuhi wa talqin min ahlihi. Tidak akan kamu kembali sebelum kamu dihidupkan hatimu, dibelah dadamu. Itulah kisah Nabi dibelah dada. Dengan apa? Kalimatul takhlas, kalimatul iman. Itulah gerbang awal. La ilaha illallah. Makanya la ilaha illallah, la ma'buda illallah. Syariat tuh pada tubuh. Untuk apa syariat pada tubuh? Untuk menyaksikan fi'il Allah. Pada apa? Pada segala af'al tubuh. Bukan hanya sholat saja, nyangkul, nyukur, ke kantor, jadi satpam, jadi maling. Lah, emang ada maling yang bukan digerakkan dalam? Inilah harus dipahami, maka jangan dibatasi bahasa syariatnya. Maka itulah kata Abah juga perintah sholat itu, akimis sholat itu menggunakan adalah apa, di mana muta'adi. Bukan di mana lazim, bukan qoma yakumu kiaman, tapi aqoma yukimu iqomatan. Tuh. Selamanya berdiri. Siapa yang berdiri? Si diri. Setelah kenal diri. Siapa diri batinmu? Siapa diri dohirmu? Tuh. Kau bersahadat pada dirimu itu. Tuh. Tadi semua. Tapi syaratnya untuk bisa berdiri si diri itu, ibaratkan katakanlah ada Triantonya itu Adam, maka Trianto harus melepaskan baju monyetnya itu. Tadi, baju monyetnya, baju babinya, baju binatangnya. Tadi semua. Ya. Kalau tidak, maka tidak pernah bisa kau saksikan. Kalau ibaratkan kopiko, lepaskan pengakuan pada kopiko. Itulah untuk melahirkan kembali. Tapi itu tidak cukup talqin. Karena talqin itu baru melahirkan bayi. Harus dirawat nggak? Disusuin nggak? Dikasih makan nggak? Kasih vitamin nggak?